Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dering salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua. Ia menerangkan bahwasanya Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan juga memiliki sifat yang juga mengikuti pada zatnya yang baik. Oleh karena itu semua apapun af'alullah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita manusia itu juga berdampak baik buat kita juga manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kita itu untuk melakukan yang baik-baik. Dalam hal ini Rasulullah berkata la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima suatu amalan kecuali amalan itu juga dilakukan yang baik-baik. Berikan contoh kemudian oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima ibadah salat yang ibadah salat itu dilakukan tanpa taharah. La tuqbalu salata min ghairi tahur wala sadaqatan min ghalul. Oleh Allah tidak akan pernah diterima ibadah salat kita tanpa ada taharah. Kenapa demikian? Ibadah solat baik, tapi jika dilakukan tidak sesuai prosedur yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulullah, maka ibadah solat itu ditolak sama Allah. Begitu juga kata Rasulullah, wala tuqbalu sadaqata min ghulul. Oleh Allah tidak akan pernah diterima sedekah yang sumber sedekah itu dari rezeki yang tidak jelas. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam banyak ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik yang kita yakini juga dengan cara yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita jika apa yang kita yakini suatu kebenaran kemudian kita sampaikan kepada orang yang lain dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik. Dulu misalnya di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, karena begitu semangatnya beliau berdakwah, karena begitu progresifnya beliau menyampaikan ajaran agama Allah, sampai-sampai kadang-kadang beliau terjebak dalam semangat buta sehingga kadang-kadang membolehkan segala cara dalam berdakwah, termasuk juga mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Quraisy pada saat itu. Rasulullah merendahkan Tuhan Hubal, Rasulullah pada saat itu merendahkan Tuhan Lata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan Tuhan Uzza. Ternyata sikap Rasulullah seperti itu kurang disenangi sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan sebuah ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Muhammad, janganlah
karena sikapmu begitu benci kepada Tuhan yang mereka sembah sehingga kamu merendahkan Tuhan mereka, nanti yang menjadi korbannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak balas menghujat dirimu, tapi sebaliknya mereka menghujat Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat dalam menyebarkan kebaikan benar, boleh, tetapi jangan sampai semangat tersebut menghalalkan semua cara dalam menyampaikan kebenaran. Itu sikap yang dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Begitu juga misalnya di awal-awal masa karir beliau sebagai seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang terbawa emosi dengan sikap sebagian umatnya yang kadang iya dalam beragama, yang kadang tidak dalam beragama, yang terkadang semangat dalam menjalankan agama, terkadang tidak datang lagi ke masjid. Kadang-kadang Rasulullah menampakkan kekesalannya kepada para sahabat. Bahkan dalam banyak cerita hadis terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berkata kasar kepada para sahabat yang tidak memiliki keistiqomahan dalam menjalankan ajaran agama. Tapi kemudian sikap emosinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadamu, maka bersikap lemah lembutlah kepada para sahabatmu. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi lan fatu min haulik. Seandainya kamu itu bersikap kasar dan hatimu itu keras, lan fatu min haulik, niscaya lama kelamaan nanti sahabatmu itu akan berpaling darimu. Fa'fu anhum, banyak-banyaklah beri maaf. Wastaghfir lahum, mintalah istighfar terhadap dosa yang mereka lakukan. Wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka bermusyawarah dalam menentukan suatu urusan. Maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah metode dakwahnya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering karena begitu semangat kadang-kadang terbawa kepada emosi sehingga gagal mengontrol diri. Karena begitu semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyalahkan kelompok yang lain tapi lupa menyampaikan kebenaran dalam ajaran agama Islam. Karena terlalu semangat sering Rasulullah kadang-kadang menggunakan kata-kata makian, terutama memaki Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Quraisy, tanpa melupakan etika Islam yang tidak membenarkan itu. Maka setidaknya melalui dua ayat tadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur sama Allah untuk mengubah pendekatan dakwah beliau, untuk mengubah cara dakwah beliau. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Muhammad, jangan kau cela, jangan kau lecehkan Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka nanti mereka karena tidak punya pengetahuan akan membalas balik mengejek Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi di dalam ayat kedua Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad untuk bersikap lapang diri, untuk bersikap lapang dada. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya Muhammad bersikap keras, bersikap kasar, maka niscaya mereka akan menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pelajaran akhlak, dalam pelajaran tasawuf, jika sesuatu yang kita yakini itu benar, maka juga harus disampaikan dengan cara-cara yang benar. Tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam jika kita punya keyakinan sesuatu yang benar, kita menyampaikannya dengan cara-cara yang tidak benar. Kita tegur orang lain di hadapan orang banyak, mungkin teguran kita itu benar isinya, tapi cara yang kita lakukan itu salah. Maka itu kata Rasulullah SAW salah. Jika cara salah, maka kebenaran yang ingin kita sampaikan boleh jadi tidak akan pernah sampai kepada orang yang kita maksud. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis tadi Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Salat yang kita kerjakan tanpa taharah dianggap sama Allah Subhanahu wa taala tidak baik.
sedekah yang kita tunaikan sumbernya enggak jelas, dianggap sama Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu yang tidak baik. Nasihat, ceramah, mauidhah hasanah tetapi dilakukan dengan cara yang kasar, dengan cara memaki-maki kelompok yang berbeda dengan dia, tidak akan pernah diterima oleh orang yang bersangkutan. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan menerima yang baik-baik saja. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis itu, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala merintahkan suatu syariat kepada kaum muslimin, maka perintah itu juga berlaku sama kepada para nabinya. Tidak ada diskriminatif dalam syariat. Apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka juga wajib kepada Rasulnya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, maka juga larangan itu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melihat di dalam hadis, bahkan syariat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah jauh lebih berat dibandingkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sebagai contoh, salat tahajud bagi kita sunnah. Tidak salat tahajud pun ya tidak apa-apa. Bahkan kebanyakan dari kita yang hadir pada hari ini tidak salat tahajud waktu malamnya. Tetapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga awalnya menyunahkan salat tahajud. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada waktu tengah malam bangunlah olehmu Muhammad untuk mengerjakan sholat tahajud nafilatan laka sebagai ibadah sunnah. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan anugerah yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat Al-Kautsar yang menurut para ulama tafsir makna Al-Kautsar itu nikmat yang cukup banyak, bahkan melampaui dari semua nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Dulu orang menganggap punya keturunan, punya anak laki-laki nikmat, betul memang nikmat. Tetapi nikmat punya keturunan, punya anak laki-laki tidak ada bandingannya jika kita bandingkan dengan nikmat Al-Kautsar. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan oleh orang Arab Quraisy gara-gara beliau tidak punya anak laki-laki. Menurut orang Arab, orang laki-laki yang tidak punya anak laki-laki, laki-laki mandul. Diejeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai abtar, seorang laki-laki mandul. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu nikmat yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sudah kami berikan kepadamu nikmat yang lebih baik, yang jauh lebih banyak nikmatnya itu daripada hanya sekedar memiliki keturunan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini orang-orang yang mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang mandul, mungkin keturunannya pun tidak ada lagi sampai pada hari ini. Rasulullah sampai hari ini keturunannya terjaga. Kalangan atau keturunan Hasan disebut laki-lakinya dengan sebutan Syarif, perempuannya disebut dengan Syarifah. Keturunan Husain laki-lakinya disebut dengan Said, perempuannya disebut dengan Saidah atau juga disebut dengan Syarifah. Masih lestari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mungkin dulu mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandul, sampai hari ini mungkin tidak ada lagi keturunannya. Abu Lahab dulu pernah mengejek Rasulullah mandul. Abu Jahal dulu pernah mengejek Rasulullah sebagai laki-laki mandul. Ataupun kalau ada sekarang keturunannya Abu Lahab, pasti mereka malu diri untuk mengaku keturunannya Abu Lahab. Tidak berani mereka mengucap kakek saya dulu namanya Abu Lahab, tidak berani. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Belum lagi ditambah kita ini meskipun bukan anak biologis dari Rasulullah, tapi kita berinduk kepada Rasulullah secara sallallahu alaihi wasallam secara ideologis. Dengan makna lain, Rasulullah adalah bapak ideologis kita.
Secara fisik kita bernasab kepada bapak kita, tapi secara ruh kita bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu tasawuf disebutkan seluruh bapak ruh anak manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabiullah Adam, termasuk Nabiullah Musa, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam. Semua bapak ruh, bapak spiritual mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini nikmat yang cukup luar biasa. Maka oleh karena itu punya konsekuensi dalam syariat. Seluruh janda-jandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk dinikahi oleh para sahabat, dan janda-jandanya Rasulullah itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukmin, karena ibu spiritual kita meskipun kita tidak punya hubungan biologis dengan mereka semua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu ungkapan menurut para ulama tasawuf, satu-satunya syariat yang sebelum syariat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, tetapi syariat itu lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala kerjakan adalah salawat. Allah perintahkan kita untuk mengerjakan salat, tapi Allah tidak pernah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak butuh dengan salat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak butuh untuk mengerjakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menunaikan zakat, membayar sedekah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh menunaikan zakat, tidak pernah menunaikan sedekah. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita salawat, terlebih dahulu dia dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini tentu nikmat yang cukup luar biasa diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, dan nikmat itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi, kepada manusia yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan nikmat yang banyak itu dalam ungkapan kata Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kompensasi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Rasulullah, maka mulai hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salat, untuk memperbanyak berkurban. Fashalli li rabbika wanhar, banyak-banyaklah oleh kamu salat, banyak-banyaklah oleh kamu berkurban. Diceritakan dalam kitab hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada diri beliau salat tahajud, salat witir, dan juga salat duha. Salat duha, salat witir, salat tahajud bagi kita umatnya sunnah, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib, karena kompensasi begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Maka suatu malam pada saat Sayyidah Aisyah ditanya oleh Rasulullah, atau Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengerjakan sholat tahajud lama-lama sampai bengkak kakimu? Dijawab enteng sama Rasulullah, afala akunu abdan syakura, kenapa saya tidak mau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga semenjak turunnya nikmat Al-Kautsar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan berkurban kepada dirinya. Kalau dulu sebelum itu Rasulullah berkurban hanya dengan seekor kambing, maka semenjak turunnya perintah itu fashalli li rabbika wanhar, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap Idul Adha dikurbankan 2 ekor kambing. Satu Rasulullah sebut Allahumma hadali wali ahli, ya Allah 1 ekor ini buat diriku dan buat keluargaku. Dan 1 ekor lagi kata Rasulullah, Allahumma hadali wali ummati, ya Allah 1 ekor lagi buat saya dan buat umat saya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan contoh-contoh tadi, tentu syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada Rasulullah jauh melampaui syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Itu lagi belum bicara tentang puasa. Kalau kita puasa itu wajibnya mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.
Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka puasa sekaligus sahur, sahur sekaligus buka puasa bagi Rasul. Itu yang dikenal dalam fikih dengan sebutan saumul wisal, puasa yang bersambung. Jadi wajibnya puasa Ramadan bagi Rasulullah bukan hanya di siang hari, tapi juga wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada malam hari. Suatu saat di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa Ramadan kepada kita, ada sahabat Rasulullah ingin meniru puasa nyambungnya Rasulullah, sehingga mereka tidak hanya melakukan puasa di siang hari, tapi juga melakukan puasa di malam hari. Hari pertama masih kuat, hari kedua masih kuat, masuk hari ketiga, hari keempat, hari kelima sakit, dijenguk, diziarahi oleh Rasulullah. Apa yang membuat kalian sakit? Padahal puasa itu kata Rasulullah sumutasihu. Itulah asbabul urud kenapa Rasulullah menyebut dalam hadis sumutasihu. Kenapa kalian kok sampai sakit? Nanti yang dipersalahkan syariat saya, nanti yang dipersalahkan syariatnya Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum. Padahal puasa itu menyehatkan, sumutasihu kata Rasulullah. Kemudian sahabat ini ngaku, ya Rasulullah, kami melihat dirimu puasa tidak hanya di siang hari, tapi kami juga mendapati dirimu menyambung puasa pada malam hari, dan kami sangat ingin mengikuti sunnah-sunnah yang engkau lakukan. Apa jawab Rasulullah? Inni lastu kahayati hadikum. Saya ini kan tidak sama dengan kalian. Allah Subhanahu wa taala banyak membebankan syariat kepada saya, dan Allah juga memberikan kemampuan bagi saya untuk menjalankan syariat itu, sedangkan kepada kalian tidak. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sepakat para ulama mengatakan inti daripada syariat ini bukan mengerjakan banyak, tapi meninggalkan banyak. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang jauhi sebanyak-banyaknya, jangan pernah dekati larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kerjakan sesanggup kita. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita kerjakan sesanggup kita. Kalau kita cuman sanggupnya puasa wajib, tidak usah bebankan diri dengan puasa sunnah. Kalau kita sanggupnya baru mengerjakan sholat yang wajib-wajib, jangan usah berpayah-payah diri membebankan diri dengan mengerjakan sholat sunnah. Maka kemudian Rasulullah suatu hari didatangi oleh orang Arab Badui, dan orang Arab Baduin ini cukup ekonomis dalam mengerjakan perintah Allah. Dia tidak bisa melakukan banyak hal, sehingga orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa addaitu zakata wa ahlaltul halala wa ahramtul harama a'adkhulul jannata bidzalik. Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika saya sholat yang wajib-wajib saja, jika saya puasa yang wajib-wajib saja, jika saya menunaikan zakat yang wajib-wajib saja, dan kemudian saya menghalalkan semua yang dihalalkan sama Allah dan mengharamkan semua yang diharamkan sama Allah, apakah saya akan masuk surga dengan mengerjakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qala dakhalta jannata bidzalik. Kamu pasti masuk surga kalau kamu mengerjakan apa yang kamu ucapkan tadi. Maka kaum muslimin diceritakan oleh Umar bin Khattab sebagai perawi hadis ini, pada saat orang itu meninggalkan Rasulullah dan saat itu tinggal Rasulullah dengan Umar bin Khattab, apa dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar? Ya Umar, jika orang itu benar dalam ucapannya, maksudnya dia betul-betul mengerjakan apa yang dia ucapkan, salat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, qad aflaha in sadaqa. Orang itu beruntung kalau dia mengerjakan apa yang semua dia ucapkan tadi. Maka kemudian dalam prinsip syariah itu bukanlah memperbanyak amal soleh. Betul, bagus memperbanyak amal soleh, tapi dasar prinsipnya semua yang dilarang sama Allah harus kita jauhi. Apapun amal soleh kerjakan sesanggup kita. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai batas tertentu kita harus berterima kasih dengan orang Arab Badui seperti dalam cerita hadis tadi, yang mencukupkan ibadah dengan sholat yang wajib-wajib saja, zakat yang wajib-wajib saja. Bahkan di dalam satu hadis yang lain, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang Arab Badui di tengah-tengah Masjid Nabawi.
dia menginterupsi khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ilmu hadis ini termasuk, atau peristiwa ini termasuk hadis mutawatir. Kenapa disebut oleh hadis mutawatir oleh para ulama? Karena peristiwa itu disaksikan oleh seluruh jamaah Jumat yang hadir pada saat itu. Jadi hadis mutawatir hadis yang paling tinggi derajatnya di dalam ilmu hadis. Ma rawahu jam'un an jam'in la yumkinu at-tawattu 'alal kidbi min mislihim. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh satu kelompok jamaah yang banyak sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan di dalam periwayatan hadis tersebut. Jadi orang ini kemudian nanya kepada Rasul, dia interupsi khutbahnya Muhammad. Ya Muhammad, dia tanya, wahai Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Oleh Rasulullah tidak diperhatikan. Rasulullah terus melanjutkan khutbahnya beliau. Diulang sekali lagi, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Diulang sampai 3 kali. Tidak dipeduli sama Rasul, karena yang namanya khutbah itu tidak boleh diinterupsi. Rasulullah bahkan berkata dalam satu hadis sahih Bukhari dan Muslim, idza qulta li akhika yaumal jum'ati wal imamul yakhtub faqad lagautah. Jika kamu berbicara dengan teman di sampingmu dan khatib sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat, kamu sudah membuat kekacauan pada hari Jumat. Maka Rasulullah tidak mempedulikan interupsi yang diajukan oleh sahabat tadi. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat terjadi qila wa qala, terjadi keributan sedikit di dalam Masjid Nabawi pada saat itu, karena banyak orang mengatakan innahu sami'a wa kariha ma qala. Sebenarnya Nabi Muhammad enggak budek, Nabi Muhammad dengar interupsi tadi, tapi kayaknya Rasulullah enggak terlalu berkenan dengan interupsi sahabat tadi. Maka oleh Rasulullah ditanya balik sama orang yang menginterupsi, tidak penting kapan datangnya hari kiamat, bukan itu substansi ajaran agama Allah. Tapi yang paling penting, kata Rasulullah, madza addatalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Sahabat ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, ma addatulaha bikasrati salah wala bikasrati siyam wala bikasrati sadaqah. Ya Rasulullah, saya enggak punya persiapan banyak. Saya sholat enggak banyak, zakat enggak banyak, puasa pun enggak banyak, tapi saya punya satu modal, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Modal itu adalah rasa cinta saya kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'aman ahabbah. Kalau seperti itu, kelak seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kamu mencintai Rasulullah, maka kamu akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita gunakan momentum kita di bulan Maulid ini untuk kembali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam momentum ini. Yang pertama, kita lakukan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah tentu sesanggup kita. Jangan memaksakan diri, karena bukan itu yang paling utama. Namun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sesuatu, jauhilah sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mencoba mendekati apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kedua, pada saat kita punya keyakinan terhadap suatu kebenaran, maka cara menyampaikan kebenaran itu harus juga dengan cara-cara yang benar. Jamak di tengah masyarakat kita sangat mudah memaki orang lain gara-gara kebenaran yang kita yakini. Itu cara yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Kiban cerah menan bekah, itu bukan pepatah orang Aceh. Itu kata muncul pada saat terjadi perang di Aceh 1873 sampai 1904 dalam menghadapi agresi Belanda. Pada saat itu Aceh butuh semangat dalam berjuang, maka disitulah dimunculkan pepatah kiban cerah menan bekah. Tapi itu dalam konteks melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menjajah Aceh pada saat itu. Namun dalam menghadapi sesama muslim, kita tidak dibenarkan kiban cerah menan bekah. Gara-gara keyakinan kita, apakah boleh kita memaki orang? Gara-gara kita yakin kita ini benar, apakah boleh kita menghina orang? Sama sekali tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya punya kekhawatiran. Kayak-kayaknya di tengah masyarakat kita, kiban cerah menan bekah itu diyakini oleh suatu kebenaran oleh tokoh-tokoh kita.
Padahal itu bukanlah pepatah kita yang sesungguhnya dalam berhadapan dengan sesama kita orang Aceh, sesama kita kaum muslimin. Bukankah Rasulullah mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'i bainahum. Muhammad itu keras dengan orang-orang kafir, tapi tidak keras dengan sesama muslim. Namun kayak-kayaknya sekarang ini sudah berbalik. Kita begitu keras dalam mempertahankan keyakinan kita dalam berhadapan sesama muslim, sehingga terjadi gesekan di tengah masyarakat. Semoga ini bisa kita cegah dengan meneladani kembali teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa ati'uh wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi nabawiyyati syarifatil mutahharah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.